Oke, oke, oke. Ya, jadi hari ini kita akan masuk ke gerak. Mudah-mudahan selesai semua gerak di hari ini. Jadi kalau pekan depan bisa masuk dinamika partikel bagus, tapi kalau nggak apa-apa sih. Nah, soal juga masih lama. Udah kelihatan di depan? Oke ya, jadi hari ini kita akan belajar namanya kinematika gerak. Kinematika gerak. Nah, kinematika gerak ini dia mempelajari lintasannya. Nah, lintasan gerak ini ada 3. Yang pertama itu geraknya gerak lurus. Yang kedua gerak, saya lebih senang gerak melingkar dulu. Kalau di beberapa sekolah mungkin terakhir gitu ya. Yang ketiga baru gerak parabola. Gerak parabola. Nah, saya lebih senang ini urutannya. Oke, sekarang kita lihat apa gerak lurus. Gerak lurus itu apa? Udah belajar kan? Gerak lurus, gerak yang lintasannya lurus. Lintasan lurus ya. Gerak lurus itu gerak yang lintasannya lurus. Nah, lintasan lurus di sini ada 2, dibagi 2 lagi. Yang pertama gerak horizontal. Horizontal itu pada sumbu apa? Horizontal itu pada sumbu X. Yang kedua ada namanya gerak vertikal pada sumbu Y. Oke. Ini yang kita akan pelajari di di gerak lurus. Nah, ini berdasarkan posisi geraknya sumbu X dan sumbu Y. Di sini yang pertama, gerak lurus ini kita akan pelajari gerak lurus beraturan. Apa rumusnya gerak lurus beraturan? Oke. Gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. GLB ini dia punya ciri khas yaitu kecepatannya selalu tetap. Sampai kapanpun tetap, dia tidak akan pernah berubah. Kecepatan segitu-segitu aja. Dan memang satuan SI-nya meter per second. Nah, kecepatan yang kita pelajari dari SD SMP itu biasanya kecepatan ya ini kecepatan tetap yang kita pelajari ini GLB ya. Nah, kalau kita lihat rumusnya tadi bisa V sama dengan S per T. Atau biasanya kalau dibikin kayak gini, ini S, ini V, ini T gitu ya. S-nya apa? S-nya? S-nya perpindahan. Oke, bagus. Kok bagus sih? V-nya? Kecepatan. Sedangkan T-nya? Waktu dalam second. Kecepatan dalam meter per second. Dan perpindahan dalam meter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, karena dia V-nya tetap, di sini ada 2 biasanya grafiknya. Yang pertama grafiknya gini dulu deh. Ini V, ini T. Ya. Jadi V-nya lurus terus. Misalnya V-nya 20 meter per second. Berarti sampai kapanpun waktu pertama, detik ketiga, detik keempat, sampai kapanpun 20 meter per second. Makanya grafiknya lurus. Ini harus jago baca grafik nih nanti. Nah, kemudian yang kedua grafiknya bisa juga begini.
Nah, bisa juga begini. Ini S, ini T. Jadi kalau grafiknya V sama T, dia lurus. Tapi kalau S sama T, dia naik. Ya, ini ada gradiennya di sini. Nah, apa namanya hubungannya? Karena S sama dengan V kali T, jadi kita misalnya di sini apa dulu? Enaknya di sini V-nya dulu, di sini T, di sini S. Oh, kebalik. Nah, enaknya T-nya dulu. Ini T, ini V. Detik ke-0, detik ke-1, detik ke-2, detik ke-3, detik ke-4. Kecepatan misalnya 20. Sampai kapanpun kecepatannya 20. Jadi S-nya berapa? 0, karena kan V kali T 0. Terus 20, 1 kali 20, 20. 40. 60. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya detik ke-1, detik ke-2, detik ke-3, detik ke-4, ini berarti 20 misalnya. Ini 40, ini 60, ini 80. Nah, jadinya ketemunya kayak gini grafiknya. Bingung nggak? Itu ya. Nah, lebih kurang kayak gini lah ya grafiknya ya. Nah, di sini sebetulnya ada yang apa namanya? Ada yang sering salah pengertian ya. Ada namanya S. S itu perpindahan, tapi ada juga satu lagi apa? S. Pengertian dari S selain perpindahan? S itu selain perpindahan juga jarak. Jarak, pernah dengar nggak jarak? Di sini juga bisa. Bisa, iya betul. Di sini juga bisa, maksudnya di soal ya. Di soal itu jika jarak yang ditempuh, nah itu bisa di sini. Jadi jangan apa namanya, jangan bingung nanti kalau ketika di soal ada jarak ya bisa gitu ya. Cuman tahu kan bedanya? Perpindahan sama jarak bedanya apa? Perpindahan apa tadi? Jadi sama atau beda nih? Beda. Nah, misalnya gini lah. Ini A, B, ini C gitu ya. Ini 100 meter, ini 60 meter. Berarti perpindahannya berapa? Dari A ke C. A ke C. A ke C 40. Sedangkan kalau jarak A ke C, A, B, C gitu ya. Ini tuh A ke C itu dari A ke B ke C. Iya, beda kan? Nah, di sini ya. Jadi di soal mungkin bisa jadi di sini diketahuinya jarak. Tapi kalau jaraknya dia lurus A ke B itu sama aja perpindahannya, jadi nggak usah bingung. Tapi kalau dia bolak-belok, nah itu baru beda. Nah kalau jarak hubungannya dengan V-nya apa? Kelajuan. Kalau S hubungannya V-nya dengan kecepatan. Ya.
Jadi kalau ditanya kelajuan, berarti kelajuan apa rumusnya? Jarak dibagi waktu. Kalau yang ditanya kelajuan. Tapi kalau yang ditanya kecepatan, rumusnya apa? Perpindahan dibagi waktu. Nah, ini. Oke, T-nya mas sama ya. Nah, ini GLB. Cuma satu, iya. Yang susah biasanya soalnya. Ya, bukan rumusnya. Kalau rumusnya cuma satu. Yang susah misalnya gini ya. Ada deh, bentar deh. Saya ambil di sini aja. Misalnya yang susah itu ada anak, dia berangkat dari A ke B. Kemudian berapa detik kemudian orang tuanya nyusul. Nah, pada detik keberapa mereka bertemu. Jadi yang susah itu biasanya yang bertemu seperti itu. Ya, jadi akan lebih susah GLB dibandingin soal GLBB. Ya, akan lebih susah soal GLB dibandingin GLBB. Nih, kita lihat nih contohnya ya. Nah. Oh, ini dulu, Deng. Sebelum kita ke sana, ini dulu nih. Ini yang biasa dulu nih. Ini ada soal masuk PTN. Nah, ini. Iya. Jadi tidak apa ya namanya materinya gampang gitu ya, tapi kalau si pembuat soalnya ingin susah ya jadi susah gitu ya. Ini coba, seekor lala terbang ke barat. Kecepatannya berapa? 15. Barat itu sebelah mana? Nah, di sini kalau digambar, bawah itu selatan, atas utara, selatan. Nah, dia seekor lalat terbang ke barat dengan kecepatan 15. Berarti dia kemana? Ke kiri. Kecepatannya berapa? 15 meter per second dalam waktu 15 second. Kemudian kembali ke timur. Dia ke sini, ke timur. Berarti ke kanan ya. Tapi kecepatannya, waktunya 8 second. Pertanyaannya berapa kelajuan rata-rata dan berapa kecepatan rata-rata? Bisa jawab enggak? Ini kan ya yang tadi gitu. Apa? Ya, yang kita di sini tuh semua kecepatan rata-rata yang kita pelajari dari SD sampai SMA tuh. Yang SMA nanti ditambahin ada sesaat gitu. Tapi nanti. Nah, ini gimana nih cara mencarinya? Yang ditanya berarti apa? Nah, kecepatan tuh simbolnya apa? V berarti. Yang ditanya V. V-nya yang satu kecepatan, satu lagi kelajuan. Ingat, rumusnya langsung kita taruh aja. Apa tadi rumus kecepatan? Perpindahan dibagi waktu. Kalau kelajuan? Jarak dibagi waktu. Nah, itu ya. Sekarang dari soal, kita ada nggak nih jaraknya atau perpindahannya? Nggak ada.
Tapi yang jelas dia 15 meter per second ke arah kiri. Ditempuh dalam waktu 15 second. Jadi jarak dari A ke B misalnya, kalau enggak dari timur ke barat, jangan ya A ke B aja lah ya. Dari A ke B, jadi gimana nih nyari jarak dari A ke B? 15 ke 15, artinya dia telah menempuh 225 meter. Bingung nggak sampai sini? Nah, dia balik lagi. Berarti jarak yang ditempuh berapa? Dari B ke C misalnya. 64 meter. Berarti perpindahannya berapa? Dikurangi aja kan? Nah, otomatis kalau kayak gitu, berarti kecepatan karena perpindahan dibagi waktu, 161 dibagi, kan bolak-balik, 15 tambah 8. Nah, gini. Berapa tuh? Kata siapa nggak enak? 7. Nah, bingung nggak? Berapa kelajuan? Tadi kelajuan apa rumusnya? Nah, jarak dibagi waktu. Jaraknya? (289) dibagi tetap waktunya mah. Gitu. Ini 7. Ya antara inilah ya. Berapa tuh ya? Oke. Nah, jadi beda nggak tuh jarak dan kelajuan dan kecepatan? Bisa bedain ya? Susah apa gampang soal ini? Gampang, tapi di awalnya bingung, ya kan? Ya, itu tipe soal masuk PTN tuh kayak gitu ya. Jadi dia bingung di awal, padahal konsep banget. Ya, jadi intinya kalau ditanya kecepatan langsung perpindahan dibagi waktu. Kalau ditanya kelajuan langsung kepikiran jarak dibagi waktu. Nah, maka kita harus bikin gambarnya ya, fisika itu sedapat mungkin kita bikin gambarnya supaya kita ada gambaran. Kalau gambarnya salah, ya udah pasti salah ngerjainnya. Oke? Nah, terus apa yang menurut saya ya akan susah? Ada soal misalnya seperti ini. Coba. Bisa ngerjain ya nih? Kenapa bisa 6? Widih. Itu cara dari mana? Oke, jadi ini ada benda A dan B. Benda A bergerak ke kiri, benda A sebelah kiri, benda B sebelah kanan gitu kan. Benda A bergerak ke kanan, kecepatannya 6 meter per second. Benda B 4 meter per second. Kemudian terpisah 60 meter. Betul jawabannya.
Tapi takutnya gitu ya, konsepnya nggak dapet. Emang ada dong. Nanti saya kasih soal yang lain. Ini kan 60 ya. Oke. Artinya 60 meter ini jarak A ditambah jarak B. A bergerak ke sini, B bergerak ke sini, ditambahin maka dapat 60 meter. Bingung nggak? S itu apa rumus S? S tadi jarak. V kali T. Berarti ini VA dikali TA ditambah VB kali TB. Waktu A sama B sama kan? Nah, waktunya sama. Betul, jadi ini 6T ditambah 4T sama dengan 60, berarti 10T sama dengan 60, berarti waktunya 6 second. Nah, begini cara aslinya. Ya. Cara cepatnya gimana? Pokoknya kalau berlawanan, kecepatannya ditambahin, jaraknya dibagi aja. Pasti begitu. Iya, tapi yang jadi masalah ini ada nggak di sini ya? Ada soal di mana kita nggak bisa kayak gitu, ya. Jadi dia ada yang ketinggalan. Ada orangnya ketinggalan. Bentar. Ya, sama lagi. Oke, kita coba ini ya, saya bikin deh. Misalnya ada A. Nah, sama kayak gini ya. A sama B. Misal, ini terpisah sejauh 60 meter. Nah, ini misalnya dia 6 meter per second. Ini 4 meter per second. Tapi si A berangkat misalnya 2 detik setelah B. Ya. Kalau tadi kan barengan nih. Nah, kalau ini lu udah berangkat belum? Kata si A udah. Oh ya udah deh, kata si B berangkat, padahal si A belum berangkat gitu ya. Nah, akhirnya pas si B berangkat, barulah si A berangkat 2 detik kemudian. Nah, pertanyaannya pada detik keberapa mereka bertemu? Gimana nyarinya? Ya, 52 meter lagi. Yakin? Masa sama sih? Kok bisa sama? Logikanya harusnya beda dong. Kayaknya ya kalau logika orang dia santai dulu nggak sih kan gitu. Jadi detik ke-7 dari A atau dari B?
Oh gitu. Oke, caranya gimana? Caranya yang lebih lama di jalan si A atau si B? Si B. Berarti TB sama dengan waktu yang ditempuh oleh A ditambah 2 detik. Betul nggak? Nah, sedangkan kita jaraknya itu kan SA ditambah SB sama dengan 60. SA itu apa? VA dikali TA. SB itu VB dikali TB. Berarti 6 dikali TA ditambah 4 dikali. Nah, TA plus 2 sama dengan 60. Berarti 6 TA ditambah 4 TA ditambah 2 sama dengan ditambah 8. Ya kan? Berarti 10 TA sama dengan 52. Berarti TA-nya 5,2. Kok bisa lebih cepat sih? Iya nggak sih? Ternyata lebih cepetan. Entar. Ini ada yang salah nggak? Tapi enggak sih harusnya. TB sama dengan TA, karena TB-nya lebih lama di jalan. Oh, ini kan waktu yang ditempuh oleh si TA. Kalau kata si TB berapa? 7,2 second. Tadinya kan kalau nggak gitu kan 6 second ketemu. Ini karena si A-nya telat, jadilah 7,2 second kemudian baru ketemu gitu. Bingung nggak? Betul. Nah, ini caranya boleh yang kayak tadi. Yang penting paham ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini GLB, kayaknya GLB sih sesusah-susahnya cuma soal yang seperti ini. Sekarang kita masuk ke GLBB. Tergantung soalnya, betul. Tapi selama saya mengajar sih GLB itu paling susah cuman kayak gitu aja. Ada terpisah, terus menyusul gitu ya. Jadi nggak ada. Betul, soal ceritanya itu yang bikin susah. Nah, dari soal cerita kita bikin persamaan seperti ini, sama seperti ini. Yang susah di situ. Jadi kalau dari kata-kata kita udah bikin persamaannya, ya insya Allah mudah. Tapi iya, di situ tugas utamanya. Apalagi nanti kalau misalnya tes masuk PTN, itu bisa bengong siswa, ini mau diapain nih soal gitu ya. Diem aja dia gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada GLBB. GLBB yang kita pelajari di sini, apa GLBB itu kepanjangannya? Gerak lurus, berubah beraturan. Apa yang berubah, apa yang beraturannya? Yang berubah kecepatannya. Apa yang beraturannya? Apa yang beraturannya? Kan gerak berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini ada yang namanya percepatan. Betul nggak? Percepatan itu simbolnya apa? A. Ya, kalau AA-nya misalnya 5 meter per second kuadrat. Apa artinya percepatan 5 meter per second kuadrat? Apa artinya percepatannya 5 meter per second kuadrat? Nah, apa tuh artinya? Bisa jelasin nggak secara mudah ke orang lain? Jadi, nah, justru kalau orang ngerti itu bisa menjelaskan yang rumit jadi mudah.
Tapi kalau orang yang nggak ngerti, menjelaskan yang rumit jadi makin rumit. Misalnya V-nya D, misalnya V-nya 10 meter per second. Kecepatannya 10 meter per second, bisa jelasin nggak? Terus, punya adik nggak? Nggak punya? Oh ya, anak bungsu. Ya udah deh, ada anak kecil. Apa sih maksudnya kecepatan 10 meter per second? Gimana coba jelasinnya? Nah, setiap detik berpindah 10 meter ya. Mau berpindah, mau bertambah, yang jelas dia pindah terus 10 meter, betul? Sekarang bagaimana dengan percepatan 5 meter per second kuadrat? Artinya apa? Artinya setiap detik kecepatannya bertambah. Setiap detik kecepatannya bertambah 5 meter per second. Jadi detik pertama 0, detik ke-1 kecepatannya 5, detik kedua kecepatannya 10, 15, makin lama makin cepat si mobilnya. Gitu. Nah, makanya disebut percepatan. Oke, bingung nggak? Iya, begitu Pak sih maksudnya gitu ya. Iya, begitu Pak maksudnya itu ya. Nah, karena kecepatannya dia bertambah, maka grafiknya juga beda. Grafiknya beda. Nah, ini grafiknya kok sama sih ada kayak gini. Nah, ini. Nah, ini. Ya, makin ke sini makin ke bawah makin kecil ya. Bunga terakhir nggak cukup. Nah, gini lah. Nah, ini grafiknya seperti ini V, ini T. Kok V-nya gini? Karena V-nya bertambah terus. Jadi kalau misalnya ini 1 detik, dia udah 5. Kalau misalnya 2 detik, dia 10. Kalau misalnya 3 detik, dia 15. Nah, tapi kalau S terhadap T-nya gimana? Dia bentuknya seperti kurva. Kurva gitu. Lama-lama beda 1 detik aja, udah makin jauh pindahnya. Kok gitu ya? Karena kecepatannya ngebut gila gitu ya, jadi langsung jauh. Tapi kalau A terhadap T, grafiknya gimana? A terhadap T, grafiknya ya lurus. Karena GLBB itu percepatannya tetap ya, A-nya selalu tetap. Kalau tadi ini V-nya yang tetap, makanya V-nya lurus. Kalau ini A-nya yang tetap, makanya A-nya yang lurus. Oke? Oke ya. Rumus GLBB ada berapa? Ya udah, sebutin. Saya cuma butuh 3. A sama dengan segitiga apa? Segitiga biru, ini tepung terigu. Delta. Oke, saya lebih senang itu tuh dari VT sama dengan V0 tambah AT. Karena kan itu A sama dengan delta V per delta T ya. Terus apa lagi rumusnya? Apa? Oh, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Terus? Ada tan theta. Oh ya udah, jangan yang itu.
Bukan. Ada yang Vt nggak? Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus. Nah, ini harus hafal 3. Udah hafal belum? Terus pas PTS, belajar belum di sekolah? Tapi ada. Kenapa bisa berpikiran nggak keluar? Oke. Ternyata dia berpikirannya positif banget gitu ya, positive thinking gitu kan. Oke lah ya. Oke, ini harus hafal 3 ini dan minggu depan saya tes. Iya, cuma 3. Masa cuma 3 nggak bisa? Dari SMP juga ada ini. Cuman 3 rumus ini doang. Oh, gampang. Saya cuma minta ini yang penting hafal rumus. Jadi minggu depan insya Allah saya mau tes rumus ini. Nggak usah ngerjain soal yang wah gimana, nggak usah. Karena gampang. Yang penting ini rumus hafal. Kenapa? Fisika tanpa rumus itu bohong. Hafal rumus aja nggak bisa. Apalagi nggak hafal rumus gitu ya. Tadi saya bisa Pak misalnya mengira-ngira. Nah yang namanya mengira-ngira bisa meleset. Kalau rumus udah pasti gitu ya. Saya dulu punya murid di Taman Sari Persada, orangnya pinter. Tapi nilainya jelek. Ya karena dia, gampang Pak ini mah, nggak usah ngapain rumus. Kan ini begini kira-kira begini, jadi begini. Aduh. Dan saya bilang nggak bisa. Kita itu udah ada orang pinter yang bikinin rumus. Jangan kita bikin rumus sendiri gitu loh. Nah ada, bukan semua, ya nggak? Ya udah, iya, ya kan artinya di situ ya keterbatasan lah. Ada orang yang bisa seperti itu, tapi kalau kita ngikutin rumus, udah hampir pasti betul. Ya jadi minggu depan ini hafalin. Nah, S itu apa? S itu jarak. Terus V0 kecepatan, kelajuan ini sama aja. Di sini mah jarak perpindahan sama aja. Kecepatan meter per second. Kecepatan awalnya. Terus Vt kecepatan akhir. Terus T waktu, kemudian A kecepatan. Nah, ini GLBB di sumbu X. Minggu depan saya tes sumbu X, sumbu Y, GMB, GMBB. Waduh. Iya, serius. Emang boleh sebanyak itu? Boleh. Ya, tenang aja, tenang, nggak susah kok. Saya tidak akan nanti tenang aja nanti. Nanti tenang aja, sabar. Saya gitu ke semua siswa. Khusus bab ini, iya dong. Karena kalau nggak bisa, ya semua nggak bisa. Kalau GLB nggak bisa. Oke ya, kita coba nih. Ini cuma satu aja. Waduh, kenapa soalnya langsung ini sih? Bentar. Kita cari. Ini kadang nggak ada di sini nih. Ini soalnya terlalu. Nah, inilah. Oke, ini ada soal. Sebetulnya di sini tuh cuman tulis diketahui ditanya aja. 17 tuh diketahui apa misalnya? A-nya 2 meter per second. Bukan A-nya Geraldine ya.
Tahu Anya Geraldine? Tahu nggak? Nggak tahu Anya Geraldine. Oh, ya udah. Nggak apa-apa kalau si Anya 2 meter per second. Terus apa lagi yang diketahui? Simbol. Nah, S-nya 900. Terus apa lagi? Diketahuinya dulu ada satu lagi. Diketahuinya apa lagi? Apa tuh? Nah, final. Nah, yang ditanya? T. Kita rumusnya tadi ada berapa? Ada 3. Kita hanya disuruh memilih dari rumus yang ada, di mana yang ditanya T-nya ada A, ada S, ada final. Yang mana yang mau kita pakai? Yang kedua. Tuh kan? Enak kan kalau hafal, tapi kalau nggak hafal nggak tahu apa diapain itu. Jadi ya udah tinggal 900, tulis dulu rumusnya. Tapi nggak usah lah, taruh aja di sini. Jadi kita pakai yang kedua, yaitu 900 sama dengan 0 dikali T tambah setengah 2 T kuadrat ya. T kuadrat 900 berarti T-nya 30. Nah, gampang dong. Ada nggak susah? Ada, tapi setahu saya sih gampang lah ya. Sesusah-susahnya GLBB biasanya gampang. Yang penting tadi yang di GLBB yang arahnya berlawanan dan kawan-kawan paham, maka ketika ada benda yang GLBB dibuat seperti tadi berlawanan itu akan paham juga. Ya, emang ada ya kalau soal yang GLBB, tapi seperti tadi tuh kapan mereka akan bertemu? Kalau mereka janjian lewat WA. Nah, ketemu. Ya, kalau nggak janjian mah dikejar gimana juga nggak ketemu. Oke, bingung nggak nih GLBB di mana? Di sumbu X horizontal. Nah, ini kita mau belajar sekarang. Saya mau hari ini selesai semua. Ya, justru itu rumusnya sama, cuman diubah dikit, dimodif. Ya, sekarang kita GLBB di sumbu Y atau vertikal. Nah, kalau sumbu vertikal, misalnya ada suatu benda dari atas ke bawah misalnya. Awalnya dia diam, berarti nanti gerak jatuh bebas gitu ya. Tapi saya nggak pernah menyarankan untuk hafal rumus gerak jatuh bebas. Ini rumusnya, ya itu silahkan. Tapi saya nggak. Yang penting rumus GLBB nih yang 3 hafal. Ya, sisanya mah itu rumusnya turunan. Nah, ini final apa? Kesannya tuh ada rumus baru. Sebetulnya kalau buat siswa sih penting, cuman kalau siswanya berpikir dengan jernih gitu ya, nggak usah. Orang 3 rumus ini juga cukup. Nah, rumus utama, sisanya tuh ngikutin ini semua. Nah, misalnya gini, kenapa bendanya jatuh? Di udara misalnya. Kenapa? Iya betul, tapi di sini gayanya itu di sini dalam percepatan gravitasi. Apa simbol percepatan gravitasi? Simbolnya G. Yang nilainya berapa? 9,8 atau 10. Ya enggak? Nah, jadi
kalau ya digerak vertikal, digerak horizontal, kita mengenal adanya A. Kalau digerak vertikal, kita mengenal adanya G. A itu apa? A itu percepatan secara umum. G itu apa? Percepatan yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Ya, jadi G bisa masuk A, bisa. Bisa A itu A bisa dikurangin G juga bisa. Kok bisa dikurangin? Karena mereka satuan yang sama, besaran yang sama. Ya, betul, itu mereka bisa saling mengurangin gitu ya. Kok bisa nanti di dinamika partikel setelah ini insya Allah kita akan pelajari itu. Tapi intinya antara A dan G itu sama. Betul, sama bahkan ya. Dia sebagai substitusi. Si G itu percepatan di mana nih? Di gerak vertikal. Nah, terus jarak yang ditempuh di sini ada namanya H. Ya kan? H-nya di sini namanya ketinggian atau jarak yang ditempuh pada bidang vertikal. Jadi sama aja. Oke. Jadi kalau di horizontal dia S, kalau di sini jadinya H. Bingung nggak? Nah, jadinya rumusnya gimana? Vt sama dengan V0 tambah GT. Ya, oh iya, G ini dia bisa positif negatif. Kalau dia turun G-nya positif. Ya benar, kalau dia naik G-nya negatif. Karena kan arah berat, gaya berat ke bawah. Jadi kalau ke atas dia berlawanan jadi negatif. Yang kedua, rumusnya jadi gimana? H sama dengan GT kuadrat. Terus 3. Oke, jadi yang harus apa rumus GLBB yang atas atau yang bawah? Yang atas harus hafal. Kalau yang atas hafal, harusnya yang bawah hafal. Betul, makanya saya tes di GLBB, baik nanti horizontal maupun vertikal. Dan nanti yang digerak melingkar. Dan digerak parabola. Oke, sekarang seperti apa? Seperti apa soalnya? Ini. Aduh, ini deh. Enggak, deng. Tuh kan, salah juga. Kenapa sih Pak langsung soal SNPTN gitu, kasihan nanti kan. Jadi baru juga kenalan, udah ditanya macam-macam kan. Langsung ilfil nanti kan. Oke, apa tuh diketahui? VO, terus? H. Hanya dirimu. Oh enggak ya, itu lagu. Hanya 25, terus? Terus? Pakai rumus yang keberapa nih kira-kira? Yang 2 juga?
V0 kali T tambah setengah PT kuadrat. Oke, coba. 25 sama dengan tambah min 10. Kenapa? Karena dilempar ke atas. Kalau ke atas G-nya negatif, betul. Jadi 25 sama dengan 20 T min. Udah gini gimana? Lima T kuadrat plus 25. 2 sampai mana? Oh, atau fik. Oke, bagus. Enggak sih, bagus sih. Iya, bagus. Saya ada yang ngajar SMA-nya sih. SMP SMA sih. Ada kan SMA topik ya? Iya sih, tahu sih. Atau fik. Cuman 2 tahun yang lalu. Belum. Tapi iya. Ya, emang senang berpecah belah manusia itu. Udah gini gimana nih? Dibagi 5 aja ya. T kuadrat min 4T. Apa? Terus? T kurang 5. Tapi ininya plus ya. Tak ada yang salah nggak ini? Ke atas iya kan 20. 25. Benar. 5T ke 5T positif min 20T. Iya benar ya. Min 5 harusnya kalau dijumlahin min 2. Dijumlahin min 4 dikalikan plus 5. Harusnya min ini ya. Nah, iya ya, kenapa dia apa ada yang salah gitu? Apa salah? Enggak sih, pas ini dia salah kayaknya. Ini pasti ini salah nih pasti. Coba aja kita logikanya dulu deh. Logikanya kalau 25 20 bisa juga tapi ya. Kalau 1 detik kalau 5 detik aja ya, ini kan pasti kan jawabannya harusnya kan kalau ini minus harusnya kan T min berapa? T min 1 T min 5 T min 5 T plus 1. Kalau ini ya min ya. Berarti harusnya T-nya sama dengan 5 ya. 5 ya. Coba. Enggak.
X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 1. Kecuali ditanya HP, himpunan penyelesaian, baru min 5, min 1. Kalau yang ditanya HP-nya ya. Cuman kan waktu kan nggak mungkin minus kan. Berarti kan 25, 20 kali 5, min 5 dikali 25 ya. Iya ya betul tapi ya. Kok aneh sih? Yang tingginya 25 di atas tanah. Oh, salah pantesan nih. Salah gambarnya kita. Iya, salah gambar jadi salah rumus. Saya nyari yang gampang ternyata dapat yang susah. Enggak sih, maksudnya buktinya kan salah. Nih lihat nih ya. Sebuah benda dilempar ke atas. Gitu kan. Enggak ada masalah sampai sini. Dari suatu tempat yang tingginya. Jadi bukan mencapai ketinggian. Jadi dia ketinggiannya. Nah, terus dia jatuh ke sini. Ini kan. Iya, iyalah kalau kayak gitu mah. Pantesan dari tadi nggak mungkin ini ya. Nah, gini. Iya, tapi kan secara persamaan dia salah kan. Tapi secara ini betul pasti 5. Orang tadi bisa, cuman kita cek dulu deh. Gimana nih caranya? Caranya kita dibagi jadi 2 bagian. Pertama dia sampai ke atas. Kedua dari atas ke bawah. Di paling atas di sini kecepatannya berapa? Kecepatan di atas berapa? 0. Berarti di sini kecepatan awalnya 0. Bingung nggak? Ya udah, kalau kayak gitu kita cari T1, kemudian cari T2, kemudian T-nya itu T1 ditambah T2. Bingung nggak? Oke, T1-nya pakai rumus yang mana nih T1-nya? Nomor 1 berarti VT 0 sama dengan 20. Dikurang ya, karena kan ke atas. Ditambah min 10 T. Berarti T-nya 2 second ya. Kan pindah ruas. Oke, sekarang yang kedua nyari T-nya gimana? Nyari T juga. Nggak ada hanya kan dari atas kan? Nggak ada hanya kan jaraknya. Jadi kita harus boleh yang ketiga juga. Atau kita pakai yang kedua, cuman kita cari hanya. Hanya dari sini ke sini nih. Berapa sih jaraknya? Bingung nggak? Berarti kan hanya H sama dengan 0, 20 dikali 2 ditambah setengah, dikurang ya. Dikurang setengah kali, ditambah sih boleh. Tapi ditambah setengah gitu ya. Min 10 gitu ya. 2 kuadrat. 40 dikurangin 20. Ya nggak? Jadi ini 20 meter. Jadi dia turun ke bawah
45 meter. Bingung nggak? Tambahin. Nah, baru nih kita bisa pakai yang ini. Yang kedua ya. Yang kedua sekarang berarti H-nya berapa sekarang? 45 sama dengan kecepatan awalnya 0 kali T ditambah setengah G-nya. Turun kan, positif. Turun. Dikali T kuadrat ya. Jadi 45 sama dengan, nah berarti 9 sama dengan T kuadrat, T sama dengan, nah ke atas 2, ke bawah 3. Berarti 5 second. Gitu. Iya, kan ke atas dulu. Iya, betul. Oke, iya. Tapi kayaknya kita bisa langsung sih. Bisa langsung. Iya. Kayaknya bisa langsung. Kenapa coba? Nih ya, saya bikin langsung ya. Kalau benda dilempar ke atas, kan dia turun. Misalnya dilemparnya 20 meter per second. Berarti turun lagi kecepatannya 20 meter per second. Di ketinggian sini misalnya kecepatannya 10 meter per second. Berarti di ketinggian sini kecepatannya 10 meter per second. Tapi sedang menuju ke bawah, gitu kan? Nah, artinya kalau ini kita potong, set, artinya kecepatan apa? Kecepatan benda ketika turun ke bawah di sini 25 berapa sih tadi? Kecepatannya 20 meter per second, bingung nggak? Ini kan benda dilempar ke atas. Dari sini berapa kecepatannya? 20 ke atas. Pas dia turun di ketinggian yang sama, berarti kecepatannya berapa? 20 juga. Pokoknya di ketinggian yang sama pasti sama. Iya, pokoknya di ketinggian yang sama. Ini emang 20 meter emang itunya ya. Nih 20 meter kan? Jadi kalau di sini dia dilempar nih 20 meter kan per second. Maka pas jatuh di tempat yang sama, di ketinggian sama ya sama 20 meter per second. Bingung nggak? Oke, berarti kan ini 25 meter ya. Ya udah, sedang turun ke bawah. H sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat kan? H-nya 25, kecepatan awalnya 20, turun ke bawah. Ya, kali T tambah setengah. G-nya? G-nya 10 kan turun ke bawah. Nggak usah dihitung, karena kan di posisi yang sama, kecepatan sama. Jadi kita potong aja dari sini ke sini. Coba ya. Gini kan? Berarti 25 sama dengan 20T ditambah 5T kuadrat ya. Nah, berarti min 5T kuadrat min 20T plus 25 sama dengan 0. Kita bagi min 5 ya. T kuadrat plus 4T min. Nah, cuman ini jadi min ya. Ini kan jadi T plus 5 T min 1 ya. Oh iya bener, tapi ini T-nya jadi min 5, T-nya plus 1.
Jaraknya 5 second ya, aduh. Nggak bisa ternyata bunga tersenyum. Ya udahlah ya. Iya betul. Ada sih, cuman kurang masuk akal. Si Nadim diajarin cepet dia. Ya harus lah. Fisika nggak patut. Dia lagi mau ikut OSN tuh. Iya. Oke, nah ini ya. Jadi harus hafal GLB sama GLBB. Nah, sekarang saya anggap GLBB sudah selesai. Sekarang kita masuk ke gerak melingkar. Diajarin nggak di sekolah gerak melingkar? Ya. Jadi sebelum PTS belum ada GMB. Oke lah. Ada namanya gerak melingkar. Apa gerak melingkar? Gerak yang lintasannya melingkar. Ya, jadi dia lintasannya melingkar. Apa hubungannya? Enggak, nanti habis gerak melingkar baru kita gerak parabola. Cuman kayaknya gerak parabola kan agak-agak susah gitu ya, jadi di akhir aja lah. Gerak melingkar ya gerak melingkar. Iya, tadi saya bilang di sekolah biasanya parabola dulu baru melingkar, cuman saya lebih senang melingkar dulu baru parabola. Gerak jatuh bebas nggak usah. Iya, gerak jatuh bebas itu kan kecepatan awalnya berapa? Iya, berapa VO-nya? Gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya berapa? 0. Pasti 0 gerak jatuh bebas. Makanya kalau dimasukin 0 ke sini berarti H sama dengan setengah GT. Iya, itu kayak rumus baru. Padahal ini rumus yang ini, cuman semua V0 diganti pakai 0. VT sama dengan akar 2GH. Ya iyalah orang ini 0. VT kuadrat 2GH. Ya berarti VT akar 2GH gitu. Ya jadi nggak usah di itu mah. Oke. Nah, di gerak melingkar, hubungannya dengan gerak lurus apa? Misalnya, ini posisi A, jalan. Akhirnya ada di posisi sini. A lagi. Nah, gimana cara mencari dari A ke aksen misalnya? Ini gimana sih cara mencari jaraknya? Cara mencari jarak ini kalau diketahui ini tuh dari A, kemudian si bolanya jalan atau apa rodanya atau bannya jalan, sampailah dia ke sini. Nah, itu tuh sama dengan apanya dari lingkaran tersebut? Sama dengan keliling lingkaran. Bingung nggak? Nah, keliling lingkaran apa rumusnya? Masa keliling? Luas biar kuadrat. Setengah lingkaran, ayo nenek-nenek juga bisa.
Keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya K sama dengan 2pi R. 2pi R. Iya. Jadi keliling lingkaran itu berarti jarak yang ditempuh sama dengan 2pi dikali R. Ya, jadi jari-jarinya berapa? Kali aja 2pi gitu. Bingung nggak? Nah, oke ya. Jadi ini hubungannya. Sekarang ini kan satu keliling, betul nggak? Dari sini muter sekali sampai di sini, berarti itu satu keliling, betul? Satu keliling berapa derajat? Oke, satu keliling sama dengan 360 derajat. Sama dengan, nah ini 2pi rad. Ya, 2pi, nah satu keliling ini sama dengan 2pi rad dalam bentuk sudut. Jadi kalau setengah keliling berapa? Berapa rad? Pi rad. Nah, satuan SI-nya ini ya. Satuan SI-nya rad. Ini satuan SI. Nah, jadi ini tuh apa? Ini tuh keliling 360 derajat. 360 derajat itu sama dengan 2pi. Menggambarkan apa derajat itu? 360 derajat itu menggambarkan sudut, betul? Nah, sudut simbolnya apa? Simbol sudut apa? Theta. Misalnya ini pusatnya. Ini dari A sampai ke sini, misalnya B. Berarti sudut yang ditempuh theta. Theta yaitu sudut yang ditempuh. Sudut yang ditempuh. Berapa jarak dari A ke B? Jaraknya berapa gitu kan? Ya, tadi jarak itu tinggal sudut dikalikan dengan R. 2pi itu kalau satu keliling. Sedangkan kalau A ke B itu kan nggak satu keliling. Nah, jadinya tinggal S itu sudut dikalikan dengan R. Di mana tetanya itu harus dalam rad. Bingung nggak? Oke. Rad itu radius, radian. Nah, misalnya ini tetanya 90 derajat. Misal ya. Artinya kalau satu keliling, misalnya ya, satu keliling misalnya dia 8 meter. Berarti kalau 90 derajat, berapa meter tuh? 2 meter. Bingung nggak? Oke. Nah, di sini di sini kita nggak bisa sudutnya dalam bentuk derajat. Jadi theta itu bisa dalam bentuk derajat, bisa dalam bentuk rad. Di sini harus dalam bentuk rad. Nggak boleh derajat. Jadi kalau ada misal 90 derajat, ubah dulu ke apa? Ke rad. Gimana caranya? 90 derajat dari sini. 360 ke 90 derajat dibagi atau dikali? Dibagi berapa? Nah, berarti ini pun sama. Berarti 2pi dibagi 4. Nah, barulah S-nya bisa sudut yang ini dikalikan dengan jari-jarinya. Gitu. Jadi kita nggak bisa langsung 90 derajat dikali jari-jarinya misalnya 6. 90 derajat kali 6 nggak bisa. Tapi derajatnya harus kita ubah dulu kemana? Ke rad. Kenapa? Karena semua rumus di sini harus dalam bentuk rad.
Ya, di sini ada namanya GMB. GMB itu apa? Nah, gerak meningkat beraturan. Berarti yang tetap apanya? Yang tetap kecepatannya. Kecepatan apa? Kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya selalu tetap. Apa kecepatan sudut? Simbolnya omega. Omega Yunani. Nah, di sini tinggal diubah. S-nya kita ganti jadi theta. V-nya kita ganti jadi omega. Tadi kalau GLB apa rumusnya? S. GLB mah cuma satu. Iya, kan SVT tadi. Nih GLB kan cuma satu. SVT. Tuh. GLB ya nggak? Ada 3. Iya, berarti kalau dia tadinya S sama dengan V kali T, maka ini tinggal kita ganti. S-nya jadi theta, V-nya jadi omega, T-nya jadi tetap T, tetap waktu. Nah, di mana tetanya itu sudut yang ditempuh dalam rad. Sedangkan omeganya kecepatan sudut dalam apa? Rad per second. Kan kalau jarak M, kecepatan M per second. Nah, kalau sudut rad, kecepatan sudut rad per second. T-nya waktu dalam second. Nah, hubungannya S tadi tuh, tadi 2pi kali R. Nah, jadi S itu hubungannya theta dikalikan dengan R. Tapi tetanya harus 2pi tadi, harus dalam bentuk rad di sini ya. Tetanya harus dalam bentuk rad. Barulah ketemu jarak dalam meter. R dalam meter. Jari-jari. Dan tetanya dalam meter. Dalam rad maksudnya. Nah, kalau udah kayak gini, gampang ngerjainnya. Bentar. Mana yang tadi? Sudut. Kok iya emang jarang sih. GMB itu jarang sih. GMBB. Ada, tinggal diubah nanti rumusnya. Iya, betul. Betul, kayak GLBB. Tinggal diubah-ubah. Enggak. Enggak. Nah, si omega itu tadi apa? Kecepatan sudut. Satuannya kan rad per second. Omega itu bisa di soal dalam bentuk rad per second, bisa dalam bentuk hertz, bisa dalam putaran per menit, bisa dalam putaran per second. Bingung nggak? Oh iya, enggak. Hertz itu tuh secara umum frekuensi. Iya. Frekuensi itu banyaknya putaran, banyaknya getaran, banyaknya gelombang dalam 1 detik. Jadi frekuensi itu umum, misalnya frekuensi makan sehari berapa kali gitu kan. Frekuensi itu banyaknya sesuatu dalam waktu. Gitu. Jadi bisa frekuensi itu bisa banyaknya getaran, banyaknya gelombang, banyaknya
putaran, banyaknya makan, banyaknya apa dalam 1 hari. Frekuensi mandi sehari berapa kali? Oh, berarti banyaknya mandi dalam 1 hari. Gitu. Nah, frekuensi ini banyaknya sesuatu di sini, banyaknya putaran. Iya. Banyaknya putaran dalam 1 detik. Iya, tapi di sini ya. Kalau di secara umum ya pokoknya mau per hari kayak per jam bisa. Cuman di mana? Di bab ini harus dalam detik. Jadinya banyaknya putaran itu N, dalam detik itu T waktu. Jadi F itu rumusnya N per T. Sedangkan ada namanya periode. Periode ini waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 putaran. Jadi dibalik. Periode itu T per N. Hubungannya apa? Frekuensi itu 1 per periode. Omega itu rumusnya apa? Omega itu rumusnya bisa yang tadi, ini theta dibagi T, atau bisa 2πf, atau omega itu bisa 2pi per periode. Bingung sampai sini? Bingung pasti kan? Oke, kita contoh ya. Contoh aja, misalnya gini. Roda menggelinding misalnya 120 putaran setiap menit. Nah, jika jari-jari roda sebesar 5 meter, udah gila ya. 2 meter aja lah. 2 meter juga gede gila, nggak apa-apa lah ya. 2 meter berapa jarak yang ditempuh oleh roda? Kebayang nggak? Dia menggelinding kan? Wah, menggelinding terus 120 putaran setiap menitnya. Gitu ya. Waktunya belum. Berapa jarak yang ditempuh oleh roda selama menggelinding gitu ya. Selama misalnya 10 detik. Jadi dia menggelinding putarannya secepat itu. Nah, selama 10 detik berapa meter sih jarak yang ditempuh? Bingung nggak? Ya, ini misalnya roda nih. Dia kan berputar. Nah, tapi dia berputarnya selama 10 detik dengan kecepatan 120 putaran. Berarti kalau 10 detik berapa putaran kan gitu ya? Oke, kita lihat. Kita lihat apa rumus F? F itu N per T, Fanta. N itu banyaknya putaran. Banyaknya putaran 120. Setiap menit, 1 menit berapa detik? 60. Jadinya 2 Hz. Artinya banyaknya putaran setiap detik berapa? 2 Hz. Di sini 10 detik, berarti berapa putaran? Totalnya. Totalnya dia melakukan 20 putaran, betul? Jadi dia 20 putaran. Melakukan 20 putaran.
Muter sebanyak 20. Berapa jarak yang ditempuh kalau jari-jarinya 2 meter? Kayak roda motor berputar 20 putaran, maka akan ada tuh di speedometer tuh dia berapa meter nambahnya, ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, artinya ini yang ditanya S. S itu apa rumusnya? Theta dikali R. Tapi tetanya harus dalam bentuk apa? Rad. Sedangkan kita ada 20 putaran. Satu putaran berapa derajat? Berapa rad? 2 pi rad. Iya, kan tadi tuh mana? Satu keliling, satu putaran. Nah, 2 pi rad, betul? Sekarang dia ada 20 putaran, berarti berapa? Nah, berarti 40 pi rad. Nah, masukin ke sini. Berarti 40 pi dikali jari-jarinya 2. Artinya dia melakukan putaran 80 pi meter. 3,14 kali 80, 240 meter berarti dia jaraknya. Jadi rodanya berputar sebanyak selama 10 detik, menempuh 20 putaran, jarak yang telah ditempuh selama itu yaitu 80 pi meter. Bingung nggak? Nggak. Nah, ini agak susah secara pengertian, tapi kalau sering latihan soal nanti lebih mudah. Oke, terakhir, berarti kita belum sampai parabola ya, emang parabola tuh harus belakang. Apa? Udah, berarti dia 80 pi meter. Jadi dia misalnya dari A ke B apa? Bisa 3,14, cuman ya malas aja gitu ya. Biasa suka gitu, Pak. Nah, jadi dia ini 80 pi meter harus berputar sebanyak 20 putaran baru dari A ke B nyampe 80 pi meter gitu. Kebayang? Oke. Terakhir, saya hanya akan menuliskan rumusnya aja. Yaitu ada GMBB. GMBB itu apa? Berubah beraturan. Di mana di sini ada alfanya selalu tetap. Apa alfa? Alfa itu percepatan sudut. Tadi S kita ganti pakai theta, V kita ganti pakai omega, dan A kita ganti pakai alfa. Nah, sehingga rumus GMBB tinggal rumus GLB yang kita ganti. Jadi rumusnya apa? Yang pertama. Berarti ini omega T. Omega T sama dengan omega 0 tambah alfa T. Yang kedua, theta sama dengan omega 0 tambah setengah alfa T kuadrat. Yang ketiga, iya. Jadi mau nggak mau yang pertama hafal, maka yang ke bawahnya juga hafal. Tinggal diganti. Nah, hubungan aslinya ya, hubungan aslinya S itu theta dikali R, V itu omega dikali R, dan alfa itu dan A itu alfa dikali R. Iya, dikali jarinya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Oh ya, soalnya nanti aja insya Allah, karena ini banyak. Ini banyak.
Yang penting hafalkan pekan depan rumus GLBB. GLB dan GLBB nanti yang lainnya akan mengikuti. Kalau hafal analogi-analoginya, S jadi theta, V jadi omega, dan A jadi alpha. Oke, sekian. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Berarti pekan depan kita latihan GMBB, kemudian masuk ke ke gerak parabola beserta dengan latihannya ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah, amin. Dan doa penutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.